Shalom adik-adik, apa kabar? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap cinta, kasih yang Engkau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi ya Bapa, di mana Engkau Tuhan masih memberikan kami kesehatan hingga pada saat ini. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan ke tengah-tengah kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, hari ini adalah hari Jumat tanggal 2 April 2021. Nah, pasti banyak adik-adik yang bertanya dalam hati atau ingin bertanya, "Bang, kenapa memakai baju warna hitam? Bang, mengapa sekarang bergereja? Sekarang kan hari Jumat." Nah, jawabannya yaitu hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Hari kematian Tuhan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus datang ke dunia ini yang sudah kita rayakan kemarin, tapi untuk menebus dosa manusia, Dia mati di kayu salib. Itu sebabnya hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, dan kita hidup karena darahnya. Nah, ayat Alkitab kita pada Jumat ini terambil dari Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Yohanes 19 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan disitulah ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikian firman Tuhan. Hari ini tema kita pada Jumat atau perayaan mengingat kematian Yesus Kristus, yaitu memandang Yesus yang tersalib. Memandang Yesus yang tersalib. Siapa pernah melihat Yesus yang tersalib? Iya, banyak adik-adik yang pernah melihat, bahkan sering atau ada di rumah patung Tuhan Yesus yang sedang disalibkan. Itulah menandakan bahwa bukti Tuhan Yesus kepada anak-anaknya, bukti Tuhan Yesus kepada setiap orang. Dia rela datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Di mana Yesus disalibkan? Ayat 17. Di tempat tengkorak.
atau dengan bahasa Ibrani yaitu Golgota. Di tempat tengkorak itulah Yesus disalibkan. Yesus dihina, Yesus dicaci maki, ditunjang, diludahi. Bahkan minggu kemarin mereka memasangkan mahkota duri dan memberikan sebuah hinaan kepada Yesus. Betapa sakitnya, betapa kejamnya yang diterima oleh Yesus. Tetapi ingat, Yesus tidak melawan. Yesus hanya berdiam. Bahkan perkataan Yesus atau doa Yesus yang terakhir sebelum dia menghembuskan nafasnya, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah salah satu perkataan Yesus di kayu salib. Setelah dia dihina, setelah dia dicaci maki, ditunjang, diludahi, tetapi dia hanya berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Makna dari penyaliban Yesus ini dapat kita ambil, yaitu bahwa seorang raja yang besar datang ke dunia ini untuk disalibkan, menebus dosa-dosa manusia. Karena cinta kasih Yesus kepada manusia, karena kesayangan atau sebuah pengorbanan untuk manusia, dia rela mati di kayu salib. Itulah salah satu makna dari penyaliban Yesus. Tetapi bagaimana dari ayat ini adik-adik diajak memaknai, mengungkapkan rasa syukur atas penyaliban yang sudah Yesus alami. Mari kita mengungkapkan rasa syukur. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah menebus segala dosa-dosa kita. Karena salib adalah puncak dari cinta kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Sehingga dengan penyaliban Yesus di kayu salib, kita sebagai umat-umat manusia dapat bertemu, menjadi salah satu jembatan untuk bertemu, dan melalui perantaraan pengorbanan Yesus di kayu salib itulah kita dapat bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, Yesus adalah raja yang tersalib. Dia memberikan suatu teladan bahwa tahta yang mulia bukanlah rasa hormat. Makanya adik-adik, jangan pernah menganggap bahwa kalau kita sudah menjadi seorang pemimpin, kita harus dihormat. Kalau kita sudah menjadi seorang penguasa, orang kaya, semuanya kita lupakan. Mahkota indah itu bukanlah berbentuk emas, dan jubah paling indah bukanlah jubah ungu tenun yang mahal. Semua itu bukanlah ciri dari Yesus, raja yang diutus oleh Allah. Yang ketiga, peristiwa penyaliban Yesus sudah dimuatkan sejak zaman dahulu. Di perjanjian lama sudah pernah dikatakan bahwa akan ada datang Mesias, lahir dan mati di kayu salib. Inilah berarti membuktikan bahwa Yesus memang adalah kegenapan dari perjanjian lama. Dialah Mesias yang dijanjikan itu, yang dijanjikan dalam perjanjian lama, digenapi di perjanjian baru. Dia datang di perjanjian baru, lahir di kandang domba, dan hari ini kita memperingati hari kematiannya. Oleh sebab itu firman Tuhan pada Jumat Agung ini mengajak anak sekolah minggu dapat menghayati bagaimana pengorbanan Yesus. Bila perjalanan hidup dirasakan tidak adil, berbeban berat, atau memiliki masalah, anak sekolah minggu dapat menatap
patung Yesus yang disalibkan itu. Jika kita memiliki persoalan, jika kita memiliki suatu tindakan yang tidak baik, kita harus melihat bagaimana pengorbanan Yesus itu, bagaimana Yesus disalibkan, bagaimana Yesus dihina, dicaci, ditunjang, diludah hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Di sana ada Yesus yang menderita tetapi tetap setia dan sampai akhirnya mati. Dan kematiannya itu menjadikan salib yang awalnya hina menjadi mulia karena pengorbanan Yesus. Dan anak sekolah minggu dapat dikuatkan di dalam menjalani hidup dan berarti awalnya menjadi berkat pada akhirnya. Ingat bahwa Yesus itu tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah mencuri, membunuh, berbohong, tetapi Yesus harus menderita di kayu salib. Yesus harus menebus segala dosa-dosa manusia. Dia harus sama seperti orang-orang Yahudi. Jika dulu orang-orang Yahudi atau orang-orang di sekitar itu jika bersalah maka disalibkan. Dia berada di antara orang-orang yang jahat. Sebelah kanan orang jahat, sebelah kiri orang jahat. Tetapi Yesus tidak pernah melakukan kejahatan, tetapi dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi kepada adik-adik sekolah minggu, jika kita memiliki beban yang berat, jika kita memiliki permasalahan hidup, kita harus berpikir, kita harus mengingat bahwa pengorbanan Yesus harus kita perhatikan bagaimana cinta kasih Yesus kepada kita manusia. Kita harus mengandalkan Yesus, melihat bagaimana pengorbanannya. Jangan mudah berputus asa. Jangan pernah merasa Yesus itu tidak adil. Tuhan itu tidak adil, masalahku banyak. Jangan pernah mengatakan hal yang demikian. Karena Yesus sendiri datang dan mati di kayu salib. Mari kita memaknai penyaliban Yesus ini dari salah satu bukti cinta Tuhan kepada anak-anaknya. Lewat penyaliban Yesus ini menjembatani kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi, marilah kita tetap memandang Yesus yang tersalib itu supaya kita dapat memaknai bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus itu di kayu salib. Selamat memperingati Jumat Agung. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.